Baik, sahabat-sahabat sekalian, masih semangat? Yakin? Yakin? Oke. Sahabat-sahabat sekalian, bahwa kader Ansor Banser itu setidaknya harus memiliki 4 prinsip yang sahabat-sahabat harus pegang teguh sebagai seorang kader. Di antara yang 4 itu, yang pertama adalah cinta. Ya, kalau urusan cinta saya kira sahabat-sahabat kader peserta ini semua sudah paham apa itu cinta. Kalau sahabat-sahabat kemudian cinta terhadap sesuatu, maka yakin dan percaya bahwa sahabat-sahabat pasti mempertahankan dan melakukan segala cara untuk kemudian bagaimana sahabat-sahabat mampu meraih, mengambil dan menjaga apa yang sahabat-sahabat cintai. Sehingga sahabat-sahabat sekalian, penting untuk bagaimana sahabat-sahabat sebagai seorang kader mencintai organisasi ini. Ini fondasi awal. Oleh karena sahabat-sahabat cinta terhadap organisasi ini, lalu kemudian lahirlah yang namanya mahabbah. Sehingga segala sesuatu yang diperlukan oleh organisasi, segala sesuatu yang menyangkut persoalan perjuangan organisasi, maka tidak lagi menjadi pertanyaan dan tidak lagi menjadi beban untuk sahabat-sahabat yang telah menjadi saudara. Ini penting. Nah, setelah sahabat-sahabat cinta terhadap organisasi ini, maka yang terpenting di antaranya adalah yang kedua itu proses. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sahabat-sahabat dulu di tempat ini harus berproses. Yang tidak mau berproses angkat kaki dan keluar dari tempat. Prosesnya seperti apa? Sahabat-sahabat hari ini dibentuk, dilatih untuk bagaimana sahabat-sahabat mampu menjadi seorang kader yang tangguh, militan, berani, dan berkuat untuk organisasi. Proses. Nah, selanjutnya adalah jiwa proses. Tadi saya sempat bahasakan bahwa saya berani menyampaikan kepada seluruh kader yang pernah saya latih di pimpinan cabang yang lain, bahwa kalau ada di antara sahabat-sahabat kalian yang disakiti di luar sana, maka yakin dan percaya 8 juta kader siap berdiri di depan untuk memperjuangkan sahabat-sahabat. Artinya apa? Bahwa setelah sahabat-sahabat resmi menjadi seorang kader, maka sahabat-sahabat tidak sendiri. Bahkan kalau sahabat-sahabat melintas di luar daerah, ada sahabat-sahabat kita di luar sana. Sahabat-sahabat mau ke Pindrang, ada sahabat-sahabat kita di Pindrang. Sahabat-sahabat mau ke Sidrang, ada sahabat-sahabat kita di Sidrang. Mau ke Makassar, ada sahabat-sahabat kita di Makassar. Dan mereka wajib membantu kader. Kalau ada di antara kader-kader kita yang butuh pertolongan, butuh dorongan, butuh nasihat dan lain-lain. Proses. Nah, proses ini yang berat. Proses ini yang berat. Proses itulah yang akan membuat sahabat-sahabat akan diseleksi oleh Allah. Sehingga saya katakan bahwa tidak ada jaminan sedikit pun bahwa apakah sahabat-sahabat yang sebanyak ini akan mampu bertahan sampai di detik terakhir, sampai pada malam pembayaran. Hari ini full belum ada fisik yang masuk. Besok
itu sahabat-sahabat akan diperhadapkan dengan fisik dan mental, sehingga seorang kader harus punya visi misi yang berbintang banyak, tidak boleh tidak. Makanya bangsa itu dilarang pakai baju pink, artinya dilarang romantis, dilarang juga minum susu. Ada di sini yang minum susu. Ya, beliau tadi setelah jadi kader dilarang minum susu, juga dilarang pakai kayu. Jadi saya yang mau tahu, ada kader-kader saya hanya karena persoalan hujan tidak hadir karena ada kegiatan yang kemudian alasan hujan dan yang lain, itu yang membuat sahabat-sahabat tidak hadir di kegiatan. Nah, proses yang melahirkan jiwa kebersamaan. Kemudian yang terakhir, sahabat-sahabat harus punya tujuan. Berorganisasi, berkelompok itu harus punya tujuan. Nah, pertanyaannya kemudian adalah, apa tujuan sahabat-sahabat ada di sini? Ada yang mau jadi KPU sehingga masuk Banser? Ada yang mau lulus P3K untuk menjadi Banser, lalu kemudian menjadi Banser? Dan tendensi-tendensi yang lain tempatnya tidak di situ. Saya pastikan kalau ada kader-kader saya, kalau ada kader-kader kami hanya karena persoalan tendensi, tujuan kepentingan pribadi untuk berorganisasi, kalau bukan dia yang akan kaki, saya yang akan keluarkan dari garis. Itu saya tidak suka. Tetapi setidaknya sahabat-sahabat setelah menjadi kader mampu berbuat untuk organisasi dengan tujuan tadi. Yang pertama adalah bagaimana sahabat-sahabat mengawal para kiai, para ulama-ulama kita, kemudian melestarikan adat budaya dan tradisi dan yang ada, dan bersama para penegak hukum untuk meneriakan dan mengawal bahwa NKRI ini sudah aman, bukan harga pas. Jadi bangsa itu ada budaya. Kalau mau jadi bangsa yang sangat ngawatan, tidak usah ada pertanyaan. Apapun perintah laksanakan, karena tidak semata-mata pimpinan yang ada di depan, yang ada di atas itu mengeluarkan pimpinan tanpa ada kesepakatan dari itu, kesepakatan dari para pimpinan-pimpinan ini. Kita punya garis komando yang jelas. Kalau di cabang itu kita kenal dengan Kasatkorcap, Kepala Satuan Koordinasi Cabang, yang kemudian menunjuk di tingkat kecamatan itu ada namanya Kasatkorio, Kepala Satuan Koordinasi Rayon. Sehingga sahabat-sahabat setelah lepas dari sini mungkin ada di antara sahabat-sahabat yang akan menjadi Kepala Satuan di Rayon. Kalau ada yang membentuk di desa itu yang akan menjadi Satkorcap, Kepala Satuan Koordinasi Kelurahan. Di atasnya Satkorcap itu ada Kasatkorio, Satkorio. Kemudian di jenjang nasional itu namanya Satkornas, Kepala Satuan Koordinasi Nasional. Nah, sehingga kita mengenal bahwa organisasi ini terstruktur. Itu penting. Setelah sahabat-sahabat keluar dari tempat ini, apakah ini jenjang kaderisasi yang terakhir? Oh tidak. Jenjang kaderisasi yang sahabat-sahabat lalui hari ini baru tahap pengenalan organisasi. Ibarat rumah sahabat-sahabat baru masuk dan belum membuka pintu. Ini penting. Bahwa setelah sahabat-sahabat lulus pada kegiatan pelaksana ini, DTD, ada jenjang kaderisasi lanjutan yang sahabat-sahabat yang kita kenal dengan Susmala, kursus bangsa lanjutan. Jadi sahabat-sahabat setelah keluar dari sini, itu kalau di DNI pangkatnya merah, tanpa bangsa.
Syaratnya adalah sahabat-sahabat harus aktif minimal 10 kegiatan di kegiatan diklat kaderisasi di mana itu dilakukan. Baru bisa lulus menjadi peserta. Baru lulus menjadi peserta susbala. Lalu kemudian setelah susbala sahabat-sahabat akan dibagi lagi sesuai dengan job potensi yang sahabat-sahabat miliki. Di Banser itu kita kenal dengan Balantas, Banser Lalu Lintas. Inilah yang kemudian bergabung dengan teman-teman kita yang ada di polisi lalu lintas. Jadi Banser ini juga terjun di lapangan untuk mengamankan lalu lintas. Ada juga kita kenal dengan Bagana. Apa itu Bagana? Banser Bagana. Bagana ini Banser tanggap bencana, sehingga sahabat-sahabat yang ada di daerah, ada di bawah, itu sahabat-sahabat harus proaktif untuk bagaimana turun lapangan membantu ketika terjadi bencana di satu daerah. Ada juga Susbala, Banser pelatih. Ini tugasnya melatih, menjadi instruktur. Kemudian ada kita kenal dengan Maritim, Banser Maritim. Ini yang bergabung dengan Polair. Ada Banser Busana, Banser Kesehatan. Apalagi ada Densus 99. Densus 99 ini tugasnya salah satunya adalah bagaimana pada wilayah intelijen negara. Sampai saat ini personilnya hanya ada 99 di Indonesia. Densus 99 anti teror juga Asmaul Husna. Ini yang sahabat-sahabat perlu tahu, supaya sahabat-sahabat ke depan jangan pernah mentok di kaderisasi ini. Sahabat-sahabat pasti harus melanjutkan tujuan sahabat-sahabat untuk berorganisasi. Saya hanya minta satu, bahwa setelah sahabat-sahabat memakai goreng, lalu kemudian sahabat-sahabat dibaik, jangan pernah keluar dari barisan. Karena kalau sahabat-sahabat keluar dari barisan, dia akan percaya akan diterpa oleh serigala. Paham? Paham? Siap mendengar. Ngantuk tidak? Ngantuk, berdiri. 1, 2, 3. Hitungan kelima, saya minta sahabat-sahabat mengambil sehelai daun, lalu kemudian menulis nama alamat di atas daun itu. Paham? Sekarang silakan keluarkan daun, setelah itu kembali dan tulis nama.